Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Ekawati. Ya, seperti yang saya janjikan kemarin, hari ini saya akan membahas terkait FR atau bocoran soal SKB keperawatan materi penanganan pasien kejang. Nah, awalnya saya kan ujian di hari ketiga kalau nggak salah atau kelima gitu. Kemudian saya belajar tuh FR, saya ngumpulin FR dari ujian 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kemudian saya cari tahu yang bener tuh yang mana gitu. Aku belajarin deh tentang penanganan pasien kejang. Tiba-tiba di saya 3 soalnya keluar. Nah, lumayan kan kalau bener semua. Soalnya 3 itu 15 poin loh. Ya, langsung aja ya, saya akan membahas penanganan pasien kejang. Pertama, letakkan anak di lantai dan singkirkan benda-benda yang dapat membahayakan atau benda-benda tajam. Nah, itu yang disingkirkan. Kemudian yang kedua, baringkan anak dengan posisi miring, karena posisi ini akan menghindarkan anak tersedak dengan air liurnya sendiri. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, jika anak muntah, bersihkan mulutnya secara perlahan-lahan. Kemudian yang keempat, longgarkan pakaian anak, terutama di sekitar leher dan kepala. Kemudian kelima, cek dan pastikan anak Anda bisa bernafas dengan lancar. Kemudian yang keenam, jangan mencoba untuk menghentikan gerakan kejang anak dengan paksa, misalnya dengan memeluk anak tersebut. Kemudian yang ketujuh, jangan masukkan apapun ke dalam mulut anak ketika kejang. Hal ini berpotensi untuk menutup jalan napas si anak itu. Jadi jangan sampai ya kita menutup jalan nafasnya itu. Kemudian ke-8, jangan memaksa anak untuk makan atau minum saat masih kejang, termasuk obat-obatan atau air. Nah, ini ya kalau ibu-ibu misalnya dikasih obat kejang, misalnya obat kejang tuh, nah jangan sampai anaknya dikasih minum itu, jangan, tunggu kejangnya sampai selesai. Kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian ke-9, catat durasi kejang yang dialami oleh anak. Ke-10, setelah kejang usai, anak akan berada dalam posisi sadar, namun kehabisan energi. Biarkan ia beristirahat hingga kondisinya pulih kembali. Setelah itu anak bisa dibawa ke dokter atau unit gawat darurat. Nah, itu ya 10 prinsip penanganan kejang pada anak. Harus diingat-ingat ya, Bun. Nah, soal yang saya ingat itu 2, kalau tidak salah 2 penanganan kejang di rumah, kemudian 1 yang di rumah sakit. Soalnya itu yang pertama itu apa yang kita lakukan ketika anak kejang. Nah, ada yang itu berusaha memeluk, terus ada juga yang membiarkan membiarkan tergeletak gitu. Ada yang taruh di tempat keras dan menghilangkan benda-benda yang berpotensi berbahaya untuk anak gitu. Nah, aku pilih yang itu. Terus yang kedua itu, jika anak muntah, jika anak kejang dan kemudian muntah, posisi apa yang akan kita lakukan? Pertanyaannya seperti itu. Terus saya jawabnya itu memiringkan anak. Ada yang memiringkan anak, ada yang kalau tidak salah memiringkan anak, ada yang memeluk anak juga ada. Saya pilih memiringkan anak karena saya ingat kalau PPGD di BTCLS itu kan
kalau dalam kondisi tidak sadar. Kalau kejang kan juga itu dia dalam kondisi yang tidak sadar ya. Nah, kita itu mempertahankan jalan nafasnya, jangan kita masukkan sesuatu yang menghambat jalan nafasnya gitu, kayak masukkan makanan atau yang lain-lain. Nah, jadi pilihan saya itu memiringkan anak. Kemudian yang ketiga itu soalnya ini apa namanya, pasien kejang di rumah sakit, apa yang akan Anda lakukan sebagai perawat? Nah, di sana ada pilihannya kolaborasi sama dokter, terus ada juga peluk anak. Peluk anak tuh sering setiap ABC tuh kayak peluk anak juga keluar. Terus posisiin anak gitu. Kalau saya langsung ini apa namanya, hubungin dokter aja biar dikasih obat anti kejangnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang penanganan kejang. Mungkin sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau minta materinya, enggak apa-apa, nanti komen materi yang dari bawah dari awal sampai akhir, enggak apa-apa, minta, asalkan taruh nomornya teman-teman, nomor WA atau nomor Telegram, nanti bakal saya kirim. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.